Lalu pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari proses identifikasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita sudah terhubung dengan reporter TV One Syamsul Huda. Syamsul, dapat Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini terkait perkembangan dalam identifikasi korban Ponpes Al-Khozini? Silakan. Baik, saat ini saya berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur dan hingga Kamis pagi ini Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur telah menerima total 67 kantong jenazah yang dikirim dari lokasi kejadian, yakni lokasi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Dan hingga pada Rabu malam kemarin tim DVI kembali berhasil melakukan identifikasi terhadap 6 korban, yakni 3 berhasil diidentifikasi melalui medis dan properti, dan 3 lainnya berhasil diidentifikasi melalui tes DNA. Sehingga total dari korban yang berhasil diidentifikasi dari total 67 kantong jenazah tersebut, yakni total yang berhasil diidentifikasi mencapai 40 korban jiwa. Dan saat ini masih menyisakan 27 kantong jenazah. Sebagian lainnya adalah body part yang saat ini terus dilakukan secara intensif proses identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu terkait dengan penegakan hukum, Kapolda Jawa Timur kemarin sudah mengatakan bahwa saat ini Polda Jawa Timur telah membentuk tim kolaborasi antara Direktorat Reserse Umum, Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dua direktorat ini akan berkolaborasi untuk melakukan penyelidikan awal dan segera akan melakukan gelar perkara guna menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan sementara itu dalam peristiwa ini sampai hari ini Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi, termasuk saksi ahli bangunan dan beberapa saksi ahli lain yang memang dibutuhkan oleh pihak penyidik. Demikian. Baik, Samsul, Anda mengatakan proses identifikasi masih berlangsung. Apakah kemudian di rumah sakit sendiri ini masih diramai dikunjungi oleh keluarga korban? Atau mungkin ada pihak pemerintah yang berkunjung ke rumah sakit per pagi hari ini, Samsul? Untuk keluarga korban sendiri lebih banyak mereka menunggu di rumah, dan memang ada beberapa yang menunggu di tenda darurat. Namun tidak banyak, beberapa. Namun setelah nanti proses identifikasi ini bisa dilakukan oleh tim DVI, maka tim DVI juga akan menghubungi keluarga korban melalui data yang dikirimkan oleh pihak pondok pesantren. Demikian. Baik, Samsul, Anda tadi sempat mengatakan bahwa sudah ada 67 korban yang saat ini ada di rumah sakit dengan catatan ada 40 yang sudah diidentifikasi. Lantas untuk hari ini rencananya ada berapa korban yang ditargetkan akan selesai diidentifikasi, Samsul? Baik, tim DVI sendiri bekerja selama 24 jam untuk terus melakukan proses identifikasi. Dan setiap hari akan dilakukan proses rekonsiliasi, di mana proses rekonsiliasi ini nantinya akan dihadiri oleh seluruh ahli dari 150 tim DVI ini, perwakilan yang merupakan perwakilan dari Inavis, perwakilan dari ahli forensik, dan perwakilan dari ahli gigi dan sidik jari. Mereka nantinya di rapat rekonsiliasi ini akan menentukan, akan mencocokkan data antemortem yang dari pihak yang didapat dari pihak keluarga korban serta data postmortem yang didapat dari jasad korban. Dua data ini akan dicocokkan, dan kemungkinan kalau memang tidak bisa dicocokkan melalui data-data postmortem dan antemortem ini, maka alternatif terakhir akan menggunakan data tes DNA. Sementara itu seluruh keluarga korban sudah diambil sampel tes DNA-nya dan sudah dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri, sehingga tinggal menunggu hasil. Ketika memang data antemortem dan postmortem tidak bisa dicocokkan, maka alternatif terakhir akan menggunakan data tes DNA. Demikian. Iya, Samsul, Anda juga sempat mengatakan bahwa total sudah ada 61 korban begitu ya. Namun untuk 8 temuan potongan tubuh tersebut lainnya, apakah kemudian sudah ada kejelasan terkait proses identifikasi dari 8 bagian tubuh tersebut sesuai dengan informasi yang sudah beredar saat ini? Baik, untuk body part atau potongan tubuh ini, selama ini dalam setiap rilis yang disampaikan oleh tim DVI melalui Kabidokes Polda Jawa Timur, selalu dalam setiap rilisnya
misalkan ada 17 jenazah kemarin, ada satu body part, dan satu body part ini merupakan bagian tubuh dari 17 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. Dan itu selalu terjadi dalam setiap rilis, sehingga satu potongan body part ini tidak menutup kemungkinan itu adalah bagian dari 61 jenazah yang sudah dilaporkan data melalui data Basarnas dan BNPB. Demikian. Baik, laporan langsung Samsul Huda dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.